Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B7. Kami di sini akan membahas yaitu mengenai motor traksi listrik. Kelompok B7 ini terdiri dari 3 anggota, yaitu pertama dari Ferdinandus Sipankar, yang kedua Pona. Pertama kita akan melakukan perkenalan mengenai motor traksi listrik. Motor traksi listrik adalah jenis motor listrik yang dirancang khusus untuk digunakan dalam kendaraan listrik, seperti mobil listrik, sepeda listrik, atau kereta listrik. Motor traksi kan untuk menggerakkan roda kendaraan. Motor traksi listrik menggunakan energi listrik untuk menghasilkan gerakan. Motor ini biasanya menggunakan prinsip elektromagnetik, di mana medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir melalui kumparan-kumparan pada motor penyebab rotor sebagian berputar untuk bergerak. Pengaplikasiannya yaitu motor traksi umumnya digunakan dalam konteks transportasi, terutama pada kendaraan listrik dan kendaraan bertenaga lainnya. Motor traksi adalah jenis motor listrik yang dirancang khusus untuk memberikan daya pada roda kendaraan. Berikut adalah beberapa listrik. Yang kedua, pesawat udara listrik. Yang ketiga, kendaraan berat. Dan keempat, alat berat listrik. Manfaat dalam penggunaan motor traksi listrik yaitu pada kendaraan listrik memberikan keuntungan berupa efisiensi energi yang tinggi dan juga emisi yang rendah, membuatnya menjadi pilihan yang semakin populer dalam upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari sektor transportasi. Dan untuk manfaat lainnya terdiri yaitu satu, inovasi teknologi, yang kedua, kenyamanan dan kesunyian, yang ketiga, dukungan untuk energi terbarukan. Penerapan motor traksi dalam berbagai aplikasi transportasi menjadi salah satu solusi untuk mencapai transportasi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Untuk selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Amin. Nah, untuk plan dari motor traksi listrik yang kami gunakan itu bisa dilihat pada layar. Untuk gambar yang di atas ini merupakan diagram blok dari motor traksi listrik tersebut, di mana bisa dilihat di sini terdapat dua resistor yang dimana masing-masing dari resistor itu dialiri arus oleh I1 dan I2, dan selanjutnya terdapat tiga sumber tegangan yaitu V1, V2, V3. Selanjutnya terdapat juga kapasitor. Satu kapasitor yang digunakan di bagian V3. Nah, untuk gambar di bawah itu merupakan sampai dengan 44,35 titik koma. Selanjutnya untuk D-nya sendiri kami menggunakan nilai S plus 888.7 titik koma. Untuk G-nya sendiri itu merupakan S-lin dan potong C nunden. Ini merupakan nilai yang digunakan pada sekira yang digunakan pada kali ini. Selanjutnya untuk F itu model fungsional ya, itu yang bakal ditampilkan
selanjutnya untuk display atau G. Untuk T-nya itu kami gunakan 0,2 0,005,25 titik koma Y. Y sendiri itu chasing yaitu step koma T koma D titik koma. Untuk N sendiri itu nilainya kami menggunakan 1. Selanjutnya while Y dalam kurung R itu nilainya kurang dari 1,001 dan nilai R sendiri itu merupakan R plus 1. Selanjutnya titik koma N. Untuk nilai restamnya sendiri R dikurang 1 dikali dengan 0,005. Untuk printf-nya sendiri dalam kurung titik 2 slash n rest time sama dengan persenan dari f itu dikalikan dengan slash n. Selanjutnya untuk peak time-nya sendiri itu TP min 1 dikali dengan 0,005. Nah untuk max overshoot-nya itu yaitu Ymax dikurang dengan 1. Untuk printf untuk i-nya sendiri itu nilainya 1001 titik koma yaitu while y saat i itu akan selalu lebih dari 0,98 dan y titik y-nya itu kurang dari 1,02. Selanjutnya untuk i-nya itu bakal sebenarnya dikurangin 1. Untuk setting time-nya sendiri itu dikurang 1 dikali dengan 0,005. Untuk plot selanjutnya plot EY selanjutnya ada XLib. Mungkin bisa dilanjutin. Nah, setelah script tadi dimasukkan ke dalam software Skillab itu akan menghasilkan respon sistem seperti yang ada di gambar. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa tidak ada error pada statement yang ditampilkan di mana nilai dari respon sistem ini sudah stabil, jadi tidak ada error steady rate-nya. Bisa lanjutin. Mungkin ini bisa dilihat lagi teman-teman bahwa tidak ada gangguan ataupun error pada respon sistem yang ditampilkan. Mungkin bisa lanjut lagi. Nah, setelah kita memasukkan script tadi di software Skillab, itu didapatkan juga selain dari respon sistemnya kita mendapatkan nilai dari rest time. Itu nilainya 0,755. Selanjutnya yang nilai kedua yang didapatkan yaitu nilai dari peak time yaitu 0,005. Selanjutnya untuk yang ketiga itu nilai dari overshoot-nya yaitu minus dari 0,5. Selanjutnya untuk setting time itu nilainya 5,00. Nah, nilai restan dari dengan nilai overshoot serta nilai setting time ini didapatkan sesuai dengan script yang kita sediakan di awal tadi. Mungkin bisa lanjutin. Untuk selanjutnya itu ada plan motor traksi listrik. Dengan menggunakan aturan aliran Mason, maka fungsi ali yang didapatkan adalah sebagai berikut. Nah, dari fungsi ali yang didapatkan ini digunakan untuk mendapatkan respon sistem pada sebelumnya. Dan fungsi ali yang didapatkan ini juga digunakan untuk mencari Nyquist diagramnya. Boleh di next, man. Berikut adalah script yang digunakan untuk memunculkan Nyquist plot, di mana numnya itu menggunakan 44,35 dan D-nya itu 88,7, yang dimana sesuai dengan fungsi alih sebelumnya yang telah didapatkan. Selanjutnya, men. Nah, dapat dilihat pada gambar bahwa arah dari diagram Nyquist-nya searah jarum jam, sehingga kepekaan sistem dapat disimpulkan ada pada plan sistem ini. Selanjutnya, men.
Nah, berikutnya ini ada kontrol PID. Dari gambar yang dilihat yang di sebelah kiri itu merupakan nilai-nilai yang dipakai untuk mendapatkan kontrol PID dan untuk yang di sebelah kanan itu adalah sebuah grafik yang dihasilkan kontrol PID. Next min. Kesimpulannya, pertama, terdapat kepekaan terhadap respon sistem yang mengikuti arah jarum jam. Dan yang kedua, tidak ada kesalahan yang menetap pada tampilan respon sistem. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok B7. Jika ada salah kata atau salah, ingin meminta maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.